Sang Sabda telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, jumpa kembali bersama saya, Frater Jimmy, dalam permenungan hari ini. Rabu, 28 Oktober 2020. Pada hari ini bersama Gereja Universal, kita merayakan pesta Santo Simon dan Yudas Rasul. Permenungan kita diambil dari Injil Lukas bab 6 ayat 12 sampai 19. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus mendaki sebuah bukit untuk berdoa. Semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Keesokan harinya ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya, lalu memilih di antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Mereka itu ialah Simon yang juga diberinya nama Petrus, Andreas saudara Simon, Yohanes dan Yakobus, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus, dan Simon yang disebut orang Zelot, Yudas anak Yakobus, dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Lalu Yesus turun bersama mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem, dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan Dia dan untuk disembuhkan dari penyakit-penyakit mereka. Juga mereka yang dirasuki oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan. Dan orang banyak itu berusaha menjamah Dia, karena daripadanya keluar suatu kuasa, dan semua orang itu disembuhkannya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, dimanapun Anda berada, salam sehat dan sukacita untuk kita semua. Dalam permenungan hari ini, terutama melalui bacaan Injil suci yang barusan saja kita dengarkan, dikisahkan bagaimana Yesus sebelum ia memilih ke-12 rasul. Di sana dikatakan bahwa Yesus semalam-malaman berdoa kepada Bapa. Ini ialah bentuk keteladanan yang hendak diperlihatkan kepada kita semua pada hari ini. Bahwa Tuhan Yesus sebelum mengambil keputusan, ia senantiasa menepi ke tempat yang hening terlebih dahulu dan ia berdoa. Maka para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, dari keteladanan ini kira-kira apa yang mau disampaikan kepada kita? Bahwasannya kita pun juga diajak dalam segala bentuk pergumulan hidup kita. Ketika kita hendak membuat sebuah keputusan, maka hendaknya kita mendasari seluruh keputusan yang kita ambil itu di dalam doa. Dalam Injil pada hari ini juga diceritakan bagaimana Yesus tampil sebagai pribadi yang penuh kuasa. Banyak orang-orang yang mengalami mujizat ketika berjumpa dengan Tuhan Yesus. Mereka yang sakit, mereka yang kerasukan setan menjadi sembuh. Ini ialah bentuk betapa Allah yang kita imani, Allah yang menjadi manusia di dalam diri Yesus,
penuh kuasa, membawa kemenangan. Setiap pribadi yang menaruh pengharapannya di dalam Yesus akan dibebaskan dari belenggu dosa dan kuasa kegelapan. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, bahwasannya saya ingin mengajak kita untuk melihat ke dalam diri kita. Apakah di tengah pergumulan kita saat ini, di tengah kesulitan, sakit dan penyakit, adakah kita datang seperti orang-orang banyak yang berbondong-bondong datang kepada Yesus untuk disembuhkan, untuk dikuatkan? Adakah kita juga membawa seluruh perkara, pergumulan yang saat ini sedang kita alami hanya kepada Yesus melalui doa-doa pribadi setiap hari? Bahwasanya hari ini Yesus memberikan keteladanan bahwa hendaknya kita setia dalam hidup doa. Di sana kita akan diberikan karunia untuk mampu menimbang dan memutuskan yang terbaik bagi hidup kita. Pada hari ini negara kita tercinta memperingati kembali Hari Sumpah Pemuda. Maka sekiranya sebagai warga negara yang baik, kita juga bawa dalam doa untuk para generasi muda di negara kita ini, agar sungguh-sungguh menjadi generasi yang tangguh, yang senantiasa mendedikasikan dirinya untuk negara, menjadi generasi muda yang sungguh memiliki jiwa yang berkobar untuk memajukan negara ini. Dan kiranya kita semua pun senantiasa memiliki semangat muda dalam hidup kita setiap hari, sehingga kita sungguh mampu menjadi berkat, membawa kedamaian di tengah kehidupan kita. Sebagaimana para rasul yang hari ini diceritakan dipilih oleh Yesus, maka kita semua juga merupakan orang-orang pilihan untuk ikut ambil bagian menjadi rekan kerja, menjadi pewarta sabda Tuhan melalui seluruh cara hidup kita setiap hari. Semoga kita dimampukan. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.